apa kabar? Masih semangat untuk belajar? Tentu saja. Bersama saya, Eni Amalia, saya akan menggantikan guru mata pelajaran ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang materi permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yuk, langsung saja kita ke materi. Permasalahan negara berkembang, khususnya Indonesia, adalah masalah ketenagakerjaan. Kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, konsep ketenagakerjaan. Yang kedua, jenis-jenis ketenagakerjaan. Yang ketiga, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Pertama-tama, kita akan membahas istilah-istilah ketenagakerjaan. Antara lain yaitu yang pertama, pengertian tenaga kerja. Yang kedua, bukan tenaga kerja. Yang ketiga, angkatan kerja. Dan yang terakhir, bukan angkatan kerja. Apakah kalian tahu tentang tenaga kerja? Penduduk yang masuk dalam tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja. Di Indonesia sendiri, penduduk yang masuk usia kerja berumur 15-64 tahun. Jadi, tenaga kerja adalah orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yaitu bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja adalah penduduk di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Jadi, bukan tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan untuk bekerja. Contohnya, anak-anak, lansia, dan pensiunan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang masuk usia produktif, yaitu penduduk yang berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang mencari pekerjaan atau menganggur. Yang selanjutnya yaitu bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk usia produktif, tetapi tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Misalnya, ibu rumah tangga, mahasiswa yang masih sekolah, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja. Apakah kalian tahu ada berapa sih jenis-jenis tenaga kerja di Indonesia? Jenis-jenis tenaga kerja di Indonesia terbagi menjadi 4, baik dilihat dari sisi kualitas, sifat, hubungan dengan produk, maupun jenis pekerjaan. Tenaga kerja berdasarkan kualitas. Jika dilihat dari sisi kualitas, maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaannya. Contohnya, guru, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan hanya membutuhkan pelatihan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaannya. Contohnya, tukang pahat, tukang jahit, supir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu tenaga kerja tidak terdidik, adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Contohnya, tukang sapu, tukang sampah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan sifat. Tenaga kerja berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2, tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Tenaga kerja ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tenaga kerja langsung, dan yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah mereka yang bekerja dan turun langsung dalam proses pembuatan suatu produk. Contohnya, para pekerja seperti tukang jahit di perusahaan tekstil. Yang kedua, yaitu tenaga kerja tidak langsung, yaitu orang yang cenderung memiliki tugas lebih ringan
karena tugasnya bukanlah membuat, tetapi merencanakan dan mengawasi produksi. Contohnya, manajer, direktur, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja lapangan. Yang kedua, tenaga kerja pabrik. Yang ketiga, tenaga kerja kantor. Tenaga kerja lapangan adalah tenaga kerja yang bekerjanya terjun langsung ke lapangan, bahkan kadang berhubungan langsung dengan pelanggan, contohnya marketing lapangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu tenaga kerja pabrik, yaitu tenaga kerja yang bekerja di pabrik, biasanya di bagian produksi. Dan yang terakhir, yaitu tenaga kerja kantor, adalah tenaga kerja yang bekerjanya di kantor. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga, memberdayakan balai latihan kerja. Yang keempat, mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Yang kelima, menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang keenam, penerapan bonus dan sanksi. Itu tadi adalah materi tentang ketenaga kerjaan. Agar kalian lebih paham, silakan kalian pelajari buku paket kalian. Dan kalian kerjakan tugas di Google Classroom. Jangan lupa perhatikan batas akhir pengumpulannya ya. Saya harap pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian dan tetap enjoy. Tetap jaga kesehatan agar kalian tetap sehat. Mungkin sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.